radikalisme di kalangan anak-anak bisa dieliminir dengan didirikannya banyak institusi pendidikan yang berbasiskan deradikalisasi. Nah, ini kiranya akan menjadi diskusi tersendiri karena ini mungkin kurikulumnya nggak ada di dunia pendidikan. Akan tetapi kalau kita menyimak Indonesia di masa yang katakanlah di masa normal gitu ya, itu kan kita sebetulnya hampir tidak punya kekerasan ideologis atau ideologi kekerasan yang begitu masif seperti sekarang. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Ibu. Kita tetap akan berupaya secara maksimal, sebab tugas kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan kita menjaga keselamatan rakyat. Apalagi ini dalam tingkat yang sangat prematur, yaitu anak-anak. Memang menjadi kewajiban kita secara maksimal ya, bagaimana supaya ini semua bisa tercerahkan. Hanya sekarang persoalannya adalah kita tidak bisa sendirian. Kita harus bersama-sama dari seluruh elemen yang ada di masyarakat. Dan kita sadari bahwa literasi publik akan terus dilakukan. Dan semua elemen terlibat, baik itu pihak guru, kemudian lingkungan dari tempat-tempat dia bermain maupun berinteraksi, kemudian dari keluarga, ini menjadi sentral utama. Keluarga inti ini harus selalu berkomunikasi secara baik kepada anak-anaknya, dan juga harus betul pastikan bahwa lingkungan itu bisa dilakukan kontrol untuk sterilisasi. Jadi pada tahap dini sudah bisa dilakukan pencegahan. Mengingat kebanyakan anak-anak itu kalau di sekolah bisa dikontrol dari guru-guru, dari kurikulum yang ada. Tapi tatkala dia bergaul di lingkungan, di sanalah dia itu berinteraksi dengan orang-orang yang sering itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi jumlah penelitian yang kami lakukan di sekolah-sekolah terhadap pelaku bom bunuh diri, ternyata di sekolah dia sangat baik. Tapi dia mendapatkannya di pergaulan, di tempat-tempat orang-orang yang ternyata pengaruhnya begitu kuat. Tatkala dia di dalam pencarian religinya, ketemu dengan orang-orang yang kebetulan mengisinya dengan pola-pola dan cara-cara yang intoleran, yang mengarah kepada sikap-sikap radikal. Yang akhirnya dia terlibat di dalam bom bunuh diri. Di usia yang sangat muda, ada yang 18, ada yang 19. Maka dari itu kita perlu ada satu pemikiran yang lebih jauh bahwa pertemuan antara orang tua, murid, kemudian guru, kemudian siswa, dan stakeholder yang ada di lingkungan-lingkungan sekolah, ini sangat memberikan suatu nuansa. Bagaimana supaya di rumah itu orang tua juga tidak terlalu sibuk dengan atau hanya memberikan materi tanpa ada suatu interaksi. Pertemuan dengan anak yang sangat minim waktunya karena kesibukan orang tua harus diisi sesuatu yang berkualitas dengan makan bersama, dengan mereka juga disentuh, dipeluk sebelum orang tuanya berangkat kerja, kemudian diskusi singkat di meja makan, memberikan satu pemahaman-pemahaman dan contoh-contoh tatkala ada suatu peristiwa pengeboman yang melibatkan anak-anak, kemudian juga referensi-referensi penting untuk bisa memberikan satu pemahaman secara mendasar kepada anak-anak. Ini sangat pengaruh kepada ketika dia bergaul di lapangan dan ketika jauh dengan orang tuanya, dia bisa lantas memberikan atau berinteraksi juga untuk menolak, untuk berpikir kritis, atau justru memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka yang mengajak serta. Ini sebabnya kita ya selalu menggandeng entah BNPT, kemudian juga dari DPR MPR, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas OKP, termasuk organisasi partai politik, serta juga stakeholder di masyarakat tadi. Ya,
dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, kemudian juga Imigrasi, Kemlu, maupun juga di Dirjen Kemasyarakatan. Kami kunjungi juga para pelaku teroris dan keluarganya, termasuk anaknya. Kami juga mengadop beberapa mantan anak teroris itu untuk menjadi anak asuh. Cuman ada juga yang menolak. Ketika mau saya ajak ke Jakarta, dia tetap ingin berada di daerah. Hal semacam ini menjadi suatu upaya-upaya sebetulnya kita untuk memberikan pengaruh yang luar biasa, untuk selalu menggosok kepada anak-anak itu supaya dia tidak trauma atau justru menjadi penerus dendam dari keluarga untuk melakukan langkah ofensif yang lebih jauh. Apalagi dengan dibumbui teknologi yang ada. Inilah sebabnya langkah yang kita terus melakukan patroli cyber, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman TOT, Trainer for Training, untuk bagaimana menyebarkan pengaruh positif ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Pelibatan para ulama, para guru agama, juga para dai yang berada di baik itu dai informal maupun dai-dai yang mainstream di media. Itu semua adalah upaya kita untuk bagaimana memberikan satu pemikiran-pemikiran untuk meluruskan dari pemahaman-pemahaman yang selama ini yang notabene mengajak mereka untuk melangkah intoleran pada awalnya, baru kepada radikal dan lantas menjadi teroris. Jadi 3 kekosongan tadi di awal juga kita terapkan ini. Kosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Yang ini menjadi pintu masuknya gerakan-gerakan yang ke arah intoleran tadi. Dan diharapkan secara berkesinambungan kami juga sekarang ini masuk ke lapas-lapas. Lapas-lapas dan kita ajak mereka untuk kembali, dan ini sedang dalam proses penayangan di sejumlah media yang nanti akan kami upload mereka yang sudah kembali ke NKRI untuk bercerita, termasuk kehidupan putra-putrinya, bagaimana sekarang ini mendidik anak. Kita akan upload itu sebagai suatu langkah preventif dan memberikan suatu pemahaman segar secara langsung bagaimana keluarga itu bisa kembali utuh, bagaimana ketika dia menjalani hari-harinya jauh dari orang tuanya, bagaimana dia ingin menghindari ada image negatif di masyarakat yang menyebutkan bapaknya teroris atau ibunya terlibat dalam aksi-aksi kejahatan ataupun pidana teroris, ataupun terlibat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan ya aksi-aksi yang lebih kepada isu-isu radikal. Nah, ini semua nanti mereka akan bercerita, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi adik-adik dan anak-anak kita ini untuk bisa mencontoh, bisa mengambil hikmah dan melestarikan semua yang ada itu. Termasuk kami waktu itu memfilmkan sekolah-sekolah mana di luar negeri yang menjadi sekolah rujukan yang jauh dari tindakan kekerasan seperti di Jerman dan di Mesir, di mana yang ini bisa soft, kemudian mana yang radikal yang juga perlu dihindari. Kami tayangkan waktu itu di sebuah stasiun swasta untuk membekali dari orang tua supaya juga mau meneliti lebih dulu kemana anaknya akan bersekolah. Karena waktu itu ada keluhan dari orang tua di mana 11 anak itu hilang di Yaman. Kita nggak ketahui rimbanya, karena apa? Ternyata dia masuk ke lingkungan tertentu, ganti nama, ganti paspor, ganti penampilan, dan dia geser pindah ke negeri lain. Yang diperkirakan dia bergabung kepada ISIS. Sehingga kami menyarankan ke orang tua itu untuk melakukan penelitian dulu kemana sekolah-sekolah rujukan yang bisa memberikan satu kenyamanan maupun memang benar adanya, tidak mengajarkan hal-hal yang sangat kontraproduktif. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, Pak Wawan, dari paparan tadi sebetulnya sebelumnya sudah banyak pertanyaan juga dari salah satunya ini dari seorang kepala sekolah, teman saya juga, beliau kepala sekolah SMA. Dia nanya bahwa kan budaya kekerasan ini sudah mengakar nih di sekolah atau di kampus. Dan
ini bisa nggak ya diberantas habis dengan metode yang tadi Bapak sebutkan tadi? Bisa nggak diberantas habis nih budaya kekerasan Ya, di kalangan kami anak-anak dan pelajar ini? kami terus mengumpulkan OSIS di DKI, kemudian kami ceramah secara gradual, secara umum gitu, general, kemudian juga kami ceramah di komite seluruh DKI, ya kita pusatkan di sejumlah wilayah, dan saya juga ceramah juga di guru-gurunya, terutama guru-guru pengampu pendidikan agama, dan juga kami melakukan pendekatan-pendekatan tematik kepada siswa. Kemudian kita masuk di dalam loketa-loketa lomba keterampilan agama, di situ kita masuk melakukan interaksi langsung dan memberikan penilaian, assessment, dan kami ajak mereka untuk juga berkenalan dekat pada mantan-mantan teror, karena saya juga mengumpulkan alumni Afghanistan untuk di satu tempat, saya ajak juga mereka para kombatan mantan alumni Afghanistan ini untuk ikut berbaur dan di situ memberikan pemahaman. Jadi memang ini bertahap, berencana dan juga tidak berhenti ya, seperti hanya karena program terus kemudian terus kalau tidak ada program enggak. Jadi memang itu berkesinambungan demikian. Dan ada ribuan sekolah yang ada di Indonesia kan, sehingga memang mungkin belum menjangkau semua. Barangkali teknisnya, betul. Kalau ada sekolah yang memang ingin bekerja sama, bersurat atau menghubungi Bapak atau gimana? Selama ini mereka komunikasi dengan saya, kemudian minta waktu, dan saya sediakan waktu, dan tidak ada masalah, kita lakukan itu. Baik Pak, berarti nanti bisa kita amplifikasi ini Pak ya, betul, sosialisasi betul. Dan advokasi seperti ini. Kemudian satu lagi, apakah BIN itu memantau mantan napiter Pak? Dengan cara apa? Apa dipasangin chip gitu Pak? Kayak film-film film-film masa kini gitu untuk memantaunya itu gimana Pak? Teknisnya? Dari sekitar hampir 960 napi yang sudah ada, yang sudah dibebas sekitar 400. Dari 400 yang sudah bebas itu sekitar 30 Bu yang tidak diketahui rimbanya. 7 diantaranya ketembak karena dia ternyata balik lagi ke tempat teman-temannya. Ke komunitasnya. Ya. Tuh. Sekarang masih 23 yang kita cari. Sebagian ternyata geser ke luar negeri, berada di Suriah, dan sebagian sudah meninggal di sana. Adapun datanya karena di negeri bergolak, kami memang agak kesulitan untuk memastikan DNA-nya. Kami sudah menghubungi teman-teman di Suriah, ternyata juga kesulitan karena di medan perang. Tapi dari 23 tadi, sekarang mungkin sekitar masih 15-an yang belum diketahui rimbanya, dan kita terus memburunya untuk kita sadarkan, dan mudah-mudahan sih dia tidak terpengaruh lagi. Cuman kalau dia di medan perang ya kita tidak tahu lagi riwayatnya, karena perang kan antara dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Saya hanya akan membacakan kesimpulan, kalau boleh disimpulkan, padahal belum bisa disimpulkan sih sebenarnya karena masih panjang sekali. Terutama kita belum menyentuh aspek hukum yang bisa kita terapkan jika anak terpapar kekerasan ideologi. Karena kekerasan fisik, kata Pak Ustadz tadi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, itu bisa. Tapi kalau kekerasan emosional dalam bentuk kekerasan ideologi yang menerapkan ideologi kekerasan, kita belum bisa menyentuh dari sisi hukumnya. Mungkin ini nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya, bahwa profil anak yang terpapar kekerasan ideologi maupun ideologi kekerasan tidak dapat digeneralisir dari kelompok sosial ekonomi tertentu saja, misalnya karena dia miskin. Karena ternyata tidak juga urusan perut kosong jadi alasan menjadi teroris gitu ya. Melainkan sangat beragam dan enggak dari lingkungan orang berkekurangan, karena ternyata banyak juga yang berangkat ke ISIS orang-orang yang berkecukupan gitu ya. Demikian pula penyebabnya anak terpapar itu bisa diturunkan dari orang tuanya, dari lingkungan yang tumbuh kembangnya, maupun tempat dia tumbuh kembang, maupun yang paling dahsyat saat ini sebetulnya adalah dari pengaruh sosial media. Dan ini menjadi tugas negara nanti untuk mengontrol konten-konten media massa dan online, ataupun konten-konten yang ada di media-media sosial. Saya kira Pak Wawan akan sangat paham bagaimana mengerjakan ini dengan adanya patroli cybernya.
Kemudian salah satu usaha untuk melindungi anak terpapar ideologi kekerasan itu antara lain dengan menjadikan anak sebagai teman, lihat bacaannya, siapa aja yang jadi lingkungannya, dan perubahan-perubahan sikap mereka sebelum terlambat yang tadi diindikasikan oleh Pak Wawan maupun Ustadz Khairul. Kalau udah mulai aneh-aneh ini kan, udah misalnya dilihat aja, saya nggak tahu apakah bisa diamati dari misalnya contoh anak sudah mulai, aduh aku disuruh pakai jilbab sama teman-temanku karena katanya bisa masuk neraka semua kalau nggak pakai jilbab gitu. Misalnya dia udah mulai ngomong kayak gitu, mungkin kita udah harus mulai re-brainwash ya, jadi bukan brainwash, re-brainwash anak kita yang sudah mulai sedikit kemasukan virus radikalisme ini. Kemudian pendidikan untuk membiasakan anak berpikir kritis dan menghargai kemanusiaan, jangan menjadi kebiasaan untuk menelan mentah-mentah setiap informasi yang didapat, karena anak-anak karena rentan ya untuk menerima informasi, dan biasain untuk dengerin curhat mereka. Jadi orang tua ini sebaiknya dengerin curhatnya. Kemudian kalau ada pemahaman baru ya jangan sampai terlambat. Ya seperti contoh yang tadi saya sebut itu, soal jilbab itu, soal pakai hijab itu kejadian sama anak saya gitu ya. Di sekolahnya katakanlah dibully lah gitu ya karena dia nggak mau pakai itu, nggak mau pakai pakaian itu. Pendidikan dan perhatian adalah hal yang krusial dalam melindungi anak, tentunya selain kasih sayang dan pengalaman positif, lemah lembut dalam hidup, dan bukan paham yang penuh dengan kekerasan dan penuh memaknai jihad sebagai kekerasan, bukan sebagai sebuah ajaran yang akhlakul karimah, yang lemah lembut. Saya kira itu, dan satu lagi mungkin saya bisa tambahkan, perlunya satu payung hukum yang lebih serius kita pikirkan untuk kita usulkan kepada pemerintah atau negara, bagaimana melindungi anak-anak ini dari kekerasan ideologi dan karena ideologi kekerasan. Bagaimana ini sisi hukumnya supaya mereka bisa dilindungi? Karena kalau pakai norma hukum normatif biasa KUHP aja atau undang-undang anti terorisme aja mungkin belum cukup. Kiranya itu aja yang bisa saya simpulkan pada diskusi online kita hari ini atas nama Auto, yaitu Aliansi UI untuk Toleran. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memiliki manfaat sebagai manusia yang Allah inginkan menjadi manusia yang mulia gitu ya. Mudah-mudahan jika masih ada kekurangan, jika masih ada yang perlu diperbaiki, saya atas nama Auto, rekan-rekan Auto semua, mohon maaf. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama mewujudkan apa yang sudah kita torehkan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan host, saya kembalikan ke host. Minta dibuka videonya, Kak, supaya kita screenshot foto yuk. Ah ya, dibuka. Mohon dibuka videonya semua. Silakan masing-masing peserta. Ya. Kita screenshot. Chatnya di stop dulu, saya nggak mau. Ya. Oke. Oke, 1, 2, halaman 1. Lagi? Chatnya tolong di stop. Ya, sebentar ya, saya berhenti chatnya dulu. Oke, silakan. Oke, halaman 2. Iya, udah. Oke, thank you semua. Makasih, saya kembalikan ke host. Ya, silakan Liv. Silakan Mas Timo ya. Silakan Liv. Sudah cukup? Ya. Udah bisa. Yang mau stay silakan stay, yang mau live. Terima kasih. Mungkin yang Auto masih bertahan kali di sini ya. Kita ngapain lanjut. Gosip? Yang Auto. Thank you semua. Bye bye.